Jadi dari fakta-fakta ini sebenarnya tidak ada yang dilanggar oleh Haris Azhar, baik dia menyerang pejabat negara ataupun pasal-pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kalau seperti itu, makin menguatkan bahwa inilah yang disebut oligarki, seolah Luhut itu lebih tinggi dari yang lain. Saya melihatnya tiga hal. Yang pertama, telah saya dari Undang-Undang Administrasi ya, Undang-Undang Nomor 30 2014 ya. Memang di situ kan disebutkan ya, seorang pejabat negara itu memang harus cermat di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan harus akuntabel ya. Artinya kedudukannya itu apa itu masyarakat boleh mengetahui ya, karena sebagai pejabat publik dia kan punya banyak keistimewaan ya, misalkan dia punya hak diskresi dan sebagainya. Oleh karena itu dia perlu dikontrol. Jadi di Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan itu bukan hanya hak tapi juga kewajiban. Kemudian kalau kita lihat juga di Undang-Undang Nomor 39 2008 tentang Kementerian Negara itu memang jelas ada larangan seorang menteri itu merangkap jabatan di perusahaan swasta, dan itu di banyak acara webinar sudah saya sebut, termasuk Gibran itu kan tidak boleh ya merangkap di dalam sebuah perseroan, dan sebagaimana yang dilaporkan oleh Adinda Ubaidillah ya yang ke KPK itu, yang sampai hari ini juga baru saya 3 hari yang lalu berkomunikasi sama dia, bagaimana Adinda, dia bilang, "Bang, ini baru klarifikasi pelapor Bang, saksi belum." Lama amat ya saya bilang gitu. Nah, sekarang kita bicara dari tertib administrasi ya, bahwa itulah yang sudah diatur ketentuannya. Kalau Luhut ini ternyata menduduki di dalam jabatan dan apa yang diungkap oleh Haris Azhar maupun Maulidia itu di akun publik, nah nanti kita bicara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang 11 2008 yang sudah diubah dengan Undang-Undang 19 2016 tadi yang disampaikan oleh Mas Ahmad. Kita lihat ya, kalau benar itu terbukti setidaknya Luhut itu terkena Undang-Undang Tipikor diatur di mana pasal 3 ya. Kalau pasal 2 itu kan swasta, kalau pasal 3 itu kan seorang pejabat negara. Nah, artinya sebenarnya kalau lihat dari rumusan-rumusan ini apa yang disampaikan oleh Haris Azhar itu tidak ada yang salah. Dia mengkritisi seorang pejabat negara. Kenapa seorang pejabat negara dikritisi? Karena dia punya berlimpah-limpah fasilitas. Dia terima gaji, dia terima fasilitas. Bahkan kalau liburan pun liburannya ditanggung negara. Kalau sakitnya ditanggung negara misalnya. Dia ngasih sumbangan pun di cover negara, jadi wajar ya. Kemudian kita lihat, bisa tidak ini Haris Azhar ini dikenakan pasal penghinaan pejabat negara? Kalau kita mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13 garing datar 22 ya, kemudian PUU 4 Romawi 2006 itu ada di masa pemerintahannya Pak SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Pasal-pasal itu kan sudah membatalkan pasal 134, 136, 137 yang ancamannya 6 tahun. Sudah dibatalkan. Nah, saya ingin di sini saya jelaskan dulu. Kenapa pasal itu dibatalkan? Karena pasal ini kan mengacu pada Belanda. Jadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 yang kemudian menjadi Peraturan Pidana Nomor 1 tahun 46 yang kemudian menjadi KUHP sebagaimana yang kita kenal. Itu waktu itu kan masih mengadopsi pasal tentang penghinaan kepala negara. Betul, karena kalau itu pemerintahan kerajaan sebagaimana Belanda. Kenapa saya bilang? Belanda itu kan saat itu diperintah oleh Ratu Wilhelmina, maka dicantumkan pasal 134 itu penghinaan kepala negara. Tetapi di Indonesia kepala negaranya
kepala negaranya itu bukan raja, melainkan presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi di sini sebenarnya tidak berlaku pasal itu. Kenapa? Karena di induknya yang menjalankan pemerintahan sehari-hari di Belanda ini kan Prime Minister atau Perdana Menteri, dan Perdana Menteri tidak ada pasal-pasal Belanda itu penghinaan pejabat negara. Pasal penghinaan pejabat Perdana Menterinya nggak ada. Jadi Indonesia itu sudah telat, karena itu SBY kemudian membuat di masa SBY, bukan SBY yang membuat, di masa SBY ada yang mengajukan uji materi dan akhirnya dibatalkan pasal-pasal yang berlaku kepada negara bahwa kita mengkritik itu dianggap menghina. Tidak ada. Bagaimana itu? Karena itu mereka mendapat begitu banyak fasilitas. Lalu sekarang kita bicara tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi saya 3 fase. Fase yang ketiga, kalau mendasarkan pada rumusan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, khususnya pasal 27 ayat 3, itu kan disebutkan ya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, kita kunci dulu di sini. Kalau kita mendasarkan pada pasal 27 ayat 3, maka tidak bisa dilepaskan keberadaan pasal ini sebagaimana disebut Mas Ahmad tadi. Ada di mana rumusannya, jenisnya, kelompoknya, itu di pasal 310 dan 311 KUHP. Adapun pasal 310 KUHP ini kan merupakan delik yang menyerang kehormatan seorang dengan menimbulkan sesuatu agar diketahui umum. Nah, otomatis ini dengan hapusnya lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi 13.022 PUU 4 Romawi 2006 itu harusnya hapus karena ini pejabat negara. Luhut tidak dalam posisi sebagai orang swasta. Itu yang harus dimengerti dulu di forum ini, ya. Kalaupun dia swasta, dia diberlakukan SE Kapolri nomor 2 2021 dan peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2018. Di situ dijelaskan, khususnya di SE Kapolri 2 2021, apabila ada permasalahan antara warga negara yang terkait dengan pencemaran nama baik, pertama, tidak bisa dilakukan penahanan. Yang kedua, kalau ternyata tetap harus diteruskan karena tidak ada upaya damai, dan sepertinya kemarin kan polisi seolah menempuh cara itu ya. Polisi seolah menempuh cara itu. Padahal menurut saya tidak, karena konsep yang benar polisi itu aktif menghadirkan Haris Azhar, dan kemudian dinyatakan berhadapan dengan Luhut, kemauan Luhut apa dan sebagainya. Jadi dari fakta-fakta ini sebenarnya tidak ada yang dilanggar oleh Haris Azhar, baik dia menyerang pejabat negara ataupun pasal-pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena pasal 27 ayat 3 itu tidak berlaku bagi pejabat negara, itu berlaku bagi sesama warga negara. Nah, kalau itu pejabat negara, maka harus dilihat di Undang-Undang Administrasi dan Undang-Undang tentang kementerian, bahwa seorang menteri itu nggak boleh rangkap jabatan. Nah, sampai hari ini, sejauh ini belum ada rumusan pembuktian yang menyebutkan bahwa Luhut tidak seperti yang disampaikan oleh Haris Azhar. Sebagai pegiat media sosial, siapapun yang ada di ruangan ini dan saat ini kita bicara, kita harus membela Haris Azhar karena ini sudah mencabut akarnya tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat. Bahkan kalau boleh saya sebut, ini kan diskusi ilmiah. Kalau diskusi ilmiah, pembuktiannya juga dengan cara-cara ilmiah. Misalkan disampaikan data seperti, oh nggak benar itu, yang benar datanya seperti ini. Itu tidak pernah terjadi. Lalu mereka mengambil alih persoalan ini dengan menjadikan polisi, yang kemudian polisi ini menghidupkan Undang-Undang ITE, seolah-olah Undang-Undang ITE ini menjelma menjadi, saya sebut sebagai Undang-Undang anti subversif. Dan ini yang konyol. Sebagai ahli pidana, saya menolak keras. Bukan seperti itu. Mestinya polisi juga mendasarkan pada Kapolri, juga mendasarkan pada SE Kapolri nomor 2 2021, di mana di butir 10 itu jelas diatur. Apabila ada para pihak yang kemudian dipertemukan tidak mau berdamai, maka perkara itu diteruskan tetapi tidak ada penahanan. Saya tidak tahu ya, apakah hari ini Haris Azhar datang atau tidak. Tetapi secara keseluruhan ya, pasal-pasal itu tidak tepat dikenakan kepada Haris
Azhar, karena itu mengurangi wilayah publik untuk melakukan tindakan mengkritisi seorang pejabat negara. Akhirnya pejabat negara difungsikan double ini, menjadi swasta, menjadi warga negara biasa, dan menjadi pejabat negara tidak. Kalau dia swasta, dia nggak dapat mobil, nggak dapat rumah dinas, nggak dapat tunjangan sakit, nggak dapat bantuan gas dan segala macamnya. Itu baru berlaku pasal 27 ayat 3, berlaku pasal 310 dan 311. Begitu rumusannya. Jadi jangan dengan seenak hatinya, jelas pasal-pasal delik penghinaan pejabat negara itu sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2006, tapi tetap dipaksakan karena sekarang sedang berkuasa. Kalau seperti itu, makin menguatkan bahwa inilah yang disebut oligarki, seolah Luhut itu lebih tinggi dari yang lain, dan mungkin melebar sedikit. Kemarin kan memang ada fakta diakui oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional, ya, bahwa dia, PKB, dan Golkar itu meminta 3 periode itu kan dari atas saran dari Luhut kan begitu. Itu sudah diungkap oleh Ketua PAN, ya. Jadi dari fakta-fakta ini sebenarnya negara ini sedang tergerus mengalami satu proses degradasi konstitusi. Setidaknya degradasi ini dimunculkan bahwa orang yang melakukan kritik kepada pejabat negara ini akhirnya dianggap melawan negara. Itu tidak benar, tidak boleh, ya, tidak boleh karena sudah nggak ada undang-undang anti subversi. Begitu, Cak Slamet. Ya, pertama rekomendasi saya, masyarakat jangan takut karena satu-satunya yang kita miliki itu sekarang di medsos ini. Makanya dulu saya tidak serius menggarap YouTube, sekarang saya juga serius menggarap YouTube, walaupun mungkin dengan rambu-rambu. Karena tiba-tiba di pemerintahan Pak Jokowi ini polisi saya sebut menjadi hukum yang hidup. Apa itu, Cak Slamet? Hukum yang hidup itu peraturan-peraturan yang tadinya itu tidur oleh polisi dihidupkan. Dan polisi membuat praktek disparitas. Pasal ini bisa dihidupkan kalau pelakunya, terlapornya itu orang yang berseberangan atau orang oposisi dari pemerintah. Sebaliknya kalau pelakunya itu orang yang pro pemerintah atau kelompok dari sayap kanan, kelompok yang mapan begitu, maka itu dianggap bukan sebuah kejahatan. Jadi ketika ada standar ganda seperti ini, maka di mana letak pidana itu kan susah. Dan bahayanya di sini ketika polisi menjadi hukum yang hidup, polisi tidak dikontrol. Yang mengontrol Komisi Kepolisian yang kantornya berada di halaman Mabes Polri, kan begitu. Jadi rekomendasi saya, pertama, tetaplah gunakan ruang publik itu meskipun dengan rambu-rambu, tanpa harus mengurangi kekritisan kita, kecerdasan kita, dan hak-hak dasar kita. Kemudian yang kedua, kalau ini dihubungkan dengan pasal-pasal ITE maupun pasal-pasal induknya, pasal 310, 311 sampai dengan 319, itu kan ada beberapa pasal di situ. Kalau sudah menjadi rahasia umum, itu kenanya pidana ringan, delik pencemaran nama baik ringan. Nama baik ringan itu kan berarti ancamannya di bawah 9 bulan, 3 bulan, ya. Dan itu kan tidak perlu dibawa ke ranah pengadilan, ya. Yang ketiga, bahasakanlah hal-hal yang sifatnya akademik itu dilawan dengan cara-cara akademik. Orang bikin bukunya nggak benar, dilawan. Bukan bukunya dilarang, orangnya ditangkap. Jadi itu rekomendasi saya, itu. Selamat. Pengambil kebijakan, ya wajar dikritik, dia terima hak istimewa kok. Kalau dia tinggalnya seperti Cak Slamet dengan saya di rumah masing-masing, ngopi, bikin sendiri, naik mobil, nyetir sendiri, goreng pisang pakai air rebusan sendiri, ya. Sekarang kan lagi model nih, Cak Slamet goreng pisang pakai air rebusan, itu nggak apa-apa. Oh, tapi mereka punya segudang keistimewaan, dikritik ya wajar toh. Wajar mereka terima segudang keistimewaan. Mobilnya aja nomornya khusus. Kalau turun pintunya aja tidak mungkin menteri itu duduknya di depan, mesti duduknya di belakang. Kalau Cak Slamet sama saya kadang-kadang di kanan, kadang di kiri, di depan. Jadi tempatkanlah konstitusi itu sebagaimana adanya. Karena begini, ini nanti juga jadi bumerang. Yang saya takutkan nanti muncul di lingkungan masyarakat Jawa itu ada budaya namanya tumpes kelor. Itu berawal dari Singosari, ya, balas dendam. Sangat bahaya. Jadi dudukkanlah sebagai pejabat negara itu yang wise. Pejabat negara kalau melawan rakyatnya pasti menang karena dia punya powernya itu kekuasaan, powernya itu hukum, dan dia juga punya uang, ya. Nah, kalau dilawankan sama Haris Azhar, ya tentu tidak seimbang. Ibaratnya perkelahian itu David and Goliath gitu, ya. Begitu.